Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang membahas isu-isu aktual, tentunya isu-isu yang menjadi perhatian publik. Telah bersama kami kembali dengan Bapak Maijen Purnawirawan dan Tri Tamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita pada episode kali ini ingin membahas beberapa isu yang tentunya berpengaruh bagi kehidupan bernegara. Tentunya segala hal yang terjadi ataupun muncul belakangan ini akan menjadi perhatian masyarakat dan juga seluruh anak bangsa. Di satu sisi, banyak kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yang bisa disebut kebijakan yang tidak populis, sehingga memunculkan pertanyaan dan juga memunculkan reaksi baik dari masyarakat ataupun dari pelaku usaha ataupun pelaku bisnis dalam hal ini. Salah satu dari kebijakan yang tidak populis adalah revisi Undang-Undang TNI, di mana ada beberapa pasal yang menjadi pasal krusial yang menjadi pertentangan di kalangan publik, sehingga itu memunculkan reaksi baik dari reaksi mahasiswa maupun reaksi pasar. Hal itu terbukti dengan adanya atau merosotnya indeks harga saham gabungan ya sampai 7%, sehingga sempat dihentikan. Nah, tentunya ini banyak persoalan lagi di luar dua hal itu yang pada ujungnya akan memunculkan pertanyaan dari masyarakat ataupun publik. Nah, kebijakan-kebijakan populis ini, yang tidak populis ini tentunya tidak cuma satu hal, tapi ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh Pak Tri Tamtomo, yang mana setiap kebijakan tidak populis ini kalau diibaratkan seperti ombak besar yang menggoyang bahtera atau kapal besar Republik Indonesia. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Tri, apa saja yang menjadi perhatian publik saat ini. Baik, selamat pagi untuk rekan-rekan pemirsa di seluruh tanah air. Dari apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, ini hari cukup menarik apa yang akan kita bahas. Yang pertama, kita semua paham bahwa ada pengharapan yang begitu besar dari masyarakat dengan berakhirnya retreat gelombang kedua yang dilakukan oleh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, walaupun ada riak sedikit. Namun demikian, masyarakat berharap besar bahwa mereka ini semua saudara-saudara yang ditunjuk sebagai pejabat di tingkat 1, tingkat 2, maupun kabupaten kota, ini menjadi ujung tombak pembangunan bangsa untuk tahun kini sampai dengan 2029 mendatang. Tentunya ini semua harapan dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 harus digapai. Nah, berangkat dari situ, masyarakat juga beberapa waktu yang lalu ikut bergembira bahwa pemerintah, dalam ini Presiden, mengundang rekan-rekan dari Taipan 10. Kemudian beberapa hari kemudian mengundang beberapa tokoh-tokoh bangsa yang punya kemampuan di bidang finansial, bagaimana untuk turut serta untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Di sini masyarakat secara umum merasa senang. Namun demikian, ada hal-hal yang memang lolos tipis keluar, bahwa saudara-saudara kita ini dapat tugas untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan 500 unit tiap-tiap personal. Selain membantu menyelenggarakan MBG sukses. Ini adalah hal yang wajar. Tentu ini menjadi harapan kita sekalian. Namun demikian, apakah mereka siap? Apakah mereka tidak siap? Yang tahu adalah mereka semua sendiri. Namun demikian, kita harapkan mereka siap. Namun kalau tidak siap, pemerintah juga harus bersiap-siap untuk menerima risiko waktu yang ditentukan akan bisa molor ke belakang. Nah, kalau ini semua kita kaitkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategik, tentu ini menjadi menarik. Kenapa demikian? Karena di perkembangan lingkungan strategik tadi, perang dingin
antara negara adidaya, antara Amerika, Rusia, China, ini juga sampai hari ini dengan kelompoknya, ini saling mengklaim terhadap sumber daya alam yang dibutuhkan oleh negara-negara itu tersebut. Nah, oleh karena itu, dari rangkaian yang akan dilakukan ini, timbul persoalan di lapangan. Yang kita lihat secara langsung, terjadi eksodus, kemudian ekspansi kekuasaan. Ya. Nah, kemudian ke mulut Gaza sampai dengan Ukraina, memicu terjadinya hal-hal perlombaan bersenjata. Nah, di sini juga kita melihat dari lomba bersenjata, kita juga ikut alergi. Akhirnya kita juga ikut bagaimana negara ini harus punya kekuatan angkatan bersenjata yang kuat. Dengan catatan ingin membeli kapal induk. Nah, eksodus kemanusiaan tadi ini bergulir ke wilayah-wilayah di seantero wilayah negara kita juga. Dan negara kita juga ketempatan untuk itu. Nah, berangkat dari ini semua, tentu langsung tidak langsung akan berpengaruh pada kita. Nah, tinggal apakah negara kita siap atau tidak. Nah, oleh karena itu, dari pengantar tadi saya, ini menjadi menarik. Kalau kita lengah, kita alpa, akankah kapal besar ini karam? Saya ulangi, akankah kapal besar ini karam? Tinggal kesiapan dari anak bangsa plus pemerintahan mensikapi dinamika yang berkembang ini secara serius. Nah, oleh karena itu, pesan dari saya, tolong selalu saya sampaikan, baca, ikuti dinamika tahun perang kemerdekaan yang lalu yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Sudirman. Ya, ingat dalam situasi yang seperti ini, awas waspada terhadap bujuk layu yang dilakukan oleh oknum warga bangsa yang tidak kita harapkan terjadi sesuai dari apa yang disampaikan di awal tadi oleh beliau. Gara-gara satu RU mulai dari Malang sampai Bandung sampai dan lain sebagainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu, kalau ini dibiarkan dan kita terlena, akankah saya ulangi kapal besar ini karam? Tinggal tergantung kita. Demikian selesai. Ya. Menarik yang disampaikan Pak Tri, banyak hal terkait lingkungan strategis ataupun geopolitik yang terjadi hari ini ataupun ke depan. Nah, yang menarik tadi salah satunya adalah terkait RUU TNI. Ini gelombang protes di mana-mana. Artinya reaksi dari mahasiswa itu cukup besar, bahkan terjadi kekerasan di beberapa tempat. Nah, memang dari RUU TNI yang telah disahkan di DPR kemarin, itu ada beberapa pasal tentunya yang dikhawatirkan akan mengarah atau mengancam supremasi sipil. Atau bisa dibilang ini ada terjadi militerisasi birokrasi dalam hal ini. Nah, sebenarnya ada beberapa pasal itu tentunya sudah ada dalam proses pembahasan. Cuman yang jadi persoalan utama di sini adalah proses pembentukan atau proses pembahasan RUU TNI ini. Sejumlah kalangan menyatakan bahwa ini tidak transparan, tidak ada public hearing ataupun sosialisasi di awal, atau draft dari RUU sendiri tidak tersosialisasikan dengan baik. Nah, bicara tentang proses, tentunya ini ada yang berpendapat bahwa ini cacat formil. Nah, mungkin Pak Tri Tamtomo pernah sebagai anggota Komisi 1 di DPR RI tentunya cukup mafhum dengan proses pembentukan undang-undang. Apalagi ini mengingat ada beberapa harusnya undang atau RUU prioritas yang harusnya segera dibahas, tapi justru dikesampingkan. Nah, ada salah satu efek dari kalau memang ada militerisasi dalam hal ini, atau mungkin kita kembali ke Orba, adalah penyalahgunaan wewenang. Di lapangan ketika RUU ini bahas, terjadi satu hal yang sangat membuat prihatin rakyat, yaitu adanya penembakan polisi oleh tentara yang sekarang prosesnya sudah ditangani oleh polisi. Nah, ini mungkin ekses dari
perubahan undang-undang TNI yang baru. Mungkin bisa disampaikan, Pak Tri. Baik, terima kasih dari pembawa acara. Ini cukup menarik karena ini menjadi atensi pengamatan dari berbagai kalangan masyarakat. Ya. Kok bisa terjadi? Jadi yang disampaikan ada 2 case. Yang pertama tentang lahirnya revisi Undang-Undang TNI 34 2004 yang lalu. Kemudian yang kedua, terjadinya penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI kepada rekan kita dari pihak kepolisian. Ini menjadi hal yang luar biasa. Yang pertama, saya coba menjawab dari apa yang disampaikan tadi tentang RUU revisi nomor 34. Jelas sudah disampaikan oleh berbagai pihak, baik oleh Ketua DPR, kemudian oleh Ketua Komisi 1, kemudian juga oleh Pak TB Hasanuddin, maupun pejabat-pejabat yang lain. Bahwa terjadi persoalan di lapangan yang dilakukan oleh aksi warga bangsa, termasuk di dalamnya saudara-saudara kita dari rekan mahasiswa, ini cukup memprihatinkan. Ini pasti ada soalnya. Kenapa ini menjadi rame? Kebetulan kami juga pernah dulu di tempat yang sama. Jadi kalau ini inisiatif dari pemerintah, tentunya dia harus melakukan rapat kerja awal tentang maksud tujuan. Kemudian baru oleh Ketua DPR, pimpinan DPR, dilemparkan kepada Balik. Kemudian Balik sesuai dengan judul yang tadi diharapkan, dilemparkan untuk penyelesaian dan lain sebagainya kepada komisi-komisi yang memang merupakan mitra dari kementerian lembaga yang terkait. Nah, kalau kita lihat judul ini semua, kemudian yang dikhawatirkan terjadi adalah kemungkinan duifungsi kembali seperti era Orde Baru yang lalu. Nah, jujur, kalau kita lihat ini, begitu cepat proses ini berlangsung. Kemudian, begitu cepat berlangsung, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan, harusnya prosesnya kan harus jelas. Dia harus rapat dengar pendapat umum, rapat kerja, setelah melalui finalisasi, kembali lagi dilempar kepada forum. Sehingga ada umpan balik yang utuh. Apa yang kira-kira? Sehingga tidak terjadi salah tafsir di lapangan. Nah, kalau kita lihat hari ini, padahal reformasi 98 sudah jelas dilemparkan. Ingat bahwa pada reformasi 98 itu ABRI di dalamnya ada TNI, AD, ALAU, plus rekan-rekan dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sekarang yang digulirkan, ada isu rumors yang berkembang, ini yang ngerjain nih, teman-teman dari coklat nih. Nah, ini salah makan obat yang punya penafsiran seperti ini. Boleh-boleh saja, itu hal yang lumrah. Ya, itu hal yang lumrah. Dari ini semua, kita lihat bahwa fungsi berjalan. Kalau itu berjalan, karena saya juga dari dulu Orde Baru. Namun setelah 98, ini semua memahami bahwa memang pada era yang lalu terjadi hal-hal yang memang tidak boleh melanggar amanat yang disampaikan oleh Pak Sudirman. Dalam rangka mengisi kemerdekaan, tentara harus berkolaborasi dengan organisasi lain di luar kemiliteran. Ini amanat itu ada. Sehingga melihat pada Orde Baru yang lalu, di lapangan terjadi hal-hal yang melampaui batas kewenangannya. Semua hampir di tiap lembaga kementerian terisi oleh oknum-oknum dari ABRI. Kala itu di dalamnya jangan lupa ada rekan kepolisian. Jadi kalau rekan kepolisian nggak boleh tepuk dada, rasain loh, jangan. Kita saudara, nggak boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu, dengan kejadian yang baru lalu, kita semua prihatin. Nah, tinggal sekarang yang dimaui oleh rekan warga bangsa, kalau sudah dinyatakan bahwa Panglima TNI, Menteri Pertahanan, sampai dengan Kepala Staf Angkatan Darat, maupun Presiden,
yang mau menduduki jabatan di luar itu harus mengundurkan diri dan atau pensiun. Nah ini yang diinginkan masyarakat, penunjukan Kabulo kemarin, udah kalau memang itu sudah diutarakan, keluarkan surat keputusan. Begitu juga terhadap rekan kita, saudara Teddy. Jangan dibilang, ya kita semua di luar, kemudian dia dikomut-komut di industri pertahanan, masih aja tuh di dalam situ. Ini yang nggak dimaui oleh masyarakat. Kalau kita bicara, taruh ada, taruh kau, satunya kata dan perbuatan harus satu. Kalau kita sudah mengucap itu, keluarkan skep. Itu yang benar. Tapi hari ini lip service. Nah masyarakat nggak bisa menerima ini. Kalau memang sudah ditarakan seperti itu, ini salah satu tuntutan yang diminta oleh rekan-rekan kita. Kok dibilang sudah minggir, tapi tetap bertenggek di situ. Ini mau jadi apa? Rakyat melihat ini sebagai satu keganjilan. Oleh karena itu, kita mohon dengan hormat, lapang dada dan legowo kepada teman-teman yang merasa pada posisi itu. Jadi komut di industri pertahanan. Kemudian sudah naik pangkat letnan kolonel, harus dia minggir. Masih juga ada di situ. Katanya sudah di luar formasi. Di luar formasi organisasi, iya. Tapi keputusan untuk menjadi marga masyarakat biasa, ini belum terlihat secara kasat mata oleh masyarakat. Ini yang pertama. Oleh karena itu saran dari saya untuk case yang pertama, tolong Pan RB juga harus bereaksi di sini. Karena Pan RB itu adalah pembantu presiden yang berkompeten dalam masalah ini. Tolong ini dilemparkan, kemudian dikeluarkan aturan yang sesuai dengan apa yang tadi diinginkan oleh warga masyarakat. Kemudian yang bersangkutan juga harus sowan. Pak, saya lebih baik mundur. Itu yang kita tunggu. Hormat itu hebat begitu. Jangan kita mandatan jabatan. Ini yang susah. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi disampaikan, terjadi hal yang tidak kita inginkan di Lampung. Tolong, bahwa ini terjadi, mesti ada sesuatu persoalan. Tolong kejadian ini bukan hari ini. Waktu orde lama, kebetulan saya anak Petojo, jadi pasti KKO, RPKAD, kemudian pelopor. Ini berkelahi. Kita melihat di jalan seperti itu. Itu sudah dari dulu seperti itu. Tapi ini kan gara-gara kita tiap-tiap bagian ada Kementerian Angkatan Darat, kementerian-kementerian, ada ego sektoral. Tapi setelah reformasi, kita dilebur menjadi satu dengan proses tadi, BKR, TKR, ini jadi satu. Nah, oleh karena itu, kejadian di lapangan seperti itu, ini yang salah siapa? Nah, tolong, kita ini punya, kalau di TNI dan Polri, ada protap satuan. Kemudian di dalam protap diatur apel pagi, apel siang, apel malam, apel senam pagi. Kemudian di situ ada aturan yang boleh pakai senjata siapa, ada di situ. Kemudian di situ juga diatur adanya pengawasan kegiatan dari masing-masing komandan kepada jajaran bawahannya. Sekarang komandan yang mendapat bertanggung jawab untuk melakukan waslakiat terhadap kegiatan di satuan itu, kok nggak ngerti? Padahal Undang-Undang Pemda jelas bahwa tambah undang-undang dari Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Minpem sudah jelas bahwa aparat adalah perekat pemersatu bangsa. Kemudian ada Forkominda, SKPD sampai FKPD, sampai dengan sekel di bawah itu ada. Nah, di tempat itu ada sabung ayam, kok dia melek mata, tapi hatinya ditutup. Melek mata, dia tahu di situ ada kegiatan seperti itu. Yang di dalamnya ada oknum TNI, dan konon juga
ada oknum rekan dari kepolisian. Nah ini sekarang setelah kejadian, jangan main begini. Tunjuk sono, kita tunjuk sendiri-sendiri. Sekarang kita perbaiki. SKPD ada, FKPD ada, Kominda ada, Komunitas Intelijen Daerah. Ini pada kemana? Ya nggak salah, pagar laut jadi. Ya kalau modelnya begini doang. Organisasinya ada, jabatannya ada, tapi setoran yang dikejar. Ya susah. Ini susah. Nah sekarang sudah kadung semua, sudah masih proses peradilan, kemudian sudah ada penjatuhan hukuman, ya lakukan dengan konsekuen. Karena kejadian ini bukan hari ini, sudah panjang. Judi sintir ada, judi bola ada, semua baju ada di dalam. Nah ini introspeksi buat para komandan satuan. Jangan kita kalau udah jadi komandan tertinggi, menghalalkan, pokoknya omongan gue pasti benar. Salah. Jabatan itu ada waktunya. Hanya paling apes 2 tahun. Tapi ini kebetulan ada yang lempeng sampai 10 tahun. Nah ini tentu menjadi kacamata. Saya ingatkan. Karena waktu Pak Agung Gumelar bicara di Komisi 1, beliau mengkoreksi jabatan ada waktu orde baru. Kalau orang menduduki satu posisi lama, ada dugaan terjadinya penyimpangan. Nah, penyimpangan itu akhirnya masuk pada masalah KKN. Nah, ini kami mohon dengan hormat dan sangat kepada Bapak Presiden, yang jabatannya sudah lebih dari 2 tahun, ada yang 2 pemerintahan, kok dipiara terus? Bingung kita nih. Tolong Pak, Sisbin Pers tidak mengharuskan seperti itu. Sisbin Pers tidak mengharuskan seperti itu. Roda ini kan berjalan. Ini ada Sisbin Pers, Sisbin Pers. Ini terabaikan. Akhirnya harusnya piramidal jadi periuk nasi. Apa yang mau bertempur jenderalnya? Kagak. Yang bertempur itu kita prajurit, Pak. Karena saya sudah merasain jadi prajurit. Jadi jangan ada petinggi bilang, siapa yang pernah perang? Sini ngomong sama saya, bacot doang. Perang itu dulu 75, itu kita perang. Setelah sekarang seperti ini, kita adalah bagaimana menjaga keutuhan wilayah. Jadi jangan sampai dibilang lagi. Jangan lagi dibilang. Itu cuma 15% yang masuk ke daerah pertempuran. Sisanya cuma di pinggiran. Pak, jaga mulut, jaga hati, jaga perasaan. Berapa prajurit yang gugur di situ, Pak? Baik TNI, Polri, maupun warga masyarakat yang baru kemarin 6 dibakar, dimatiin. Kemana, Pak? Konsepnya kemana? Jadi itu kira-kira. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian terakhir kemarin menjadi perhatian dari Bapak Presiden selaku pembina sistem pemerintahan, dan tentu juga kita harapkan apa itu Pan RB juga melihat ini, tolong memberikan saran pandang pendapat. Bawaannya takut melulu, Pak Prabowo galak. Emang teman saya itu galak, tapi hatinya baik. Tapi demi kepentingan yang lebih besar, harus berani, Pak. Saran dari saya, yang pejabat negara melebihi dari 3 tahunan, tolong Pak, demi organisasi itu sehat, tolong kalau bisa totoakan tour of duty dan tour of area demi kepentingan negara yang lebih besar. Demikian, terima kasih. Selesai. Ya, tadi Pak Tri sempat menyampaikan bahwa terkait prajurit TNI yang ditugaskan di Papua itu hanya 15%, 5% yang apa namanya bertempur sebenarnya, sisanya hanya di pinggiran. Nah ini kan sebenarnya dalam konteks ketika petinggi TNI ini bicara terkait semacam kecemburuan sosial bahwa seseorang anggota TNI jenjang
pangkat itu diperhitungkan dari senioritas satu, yang kedua pengalaman tempur. Nah ini kan terkait dengan adanya anggota TNI yang juga kebetulan pembantu presiden mendapatkan jenjang kepangkatan yang cepat, bahkan sangat cepat. Nah mungkin ini juga kalau disinggung tentang Papua, mestinya kan penyelesaian Papua kalau memang cuma 5%, ya memang kan posisinya KKB ini kan bukan sebagai tugas TNI dalam hal ini tentunya, cuma tugas yang diperbantukan dari Polri untuk penanganan ini. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak soal ini. Ini menarik lagi apa yang beliau pembawa acara sampaikan. Pak, dengan kejadian kemarin 6 orang guru plus tenaga kesehatan mati, dibunuh, dibakar. Yeah. Nelongso kita Pak. Yeah. Apalagi ada pernyataan yang disampaikan oleh petinggi yang memang bertugas sebagai pengaman. Tentunya keberitaan ini harus segera dijawab dengan konsep operasi yang benar. Yeah. Sekarang tolong supaya dipahami bahwa yang terjadi di wilayah paling timur itu bukan KKB Pak, sudah subdub senjata. Yeah. Kemudian dia juga melakukan ambush, penghadangan. Itu luar biasa. Senjatanya jelas organik. Jadi kalau bisa disamakan dulu pemahaman tentang KKB atau OPM. Yeah. Karena jelas dia ingin lepas dari republik. Punya bendera, punya lagu kebangsaan, punya kepangkatan. Baca undang-undang yang berkait dengan masalah hukum humaniter. Itu sudah adalah pemberontak. Kalau pemberontak harus dihadapi oleh alat kelengkapan khusus, bukan oleh ece-ece. Ini tolong. Oleh kelengkapan khusus yang memang siap untuk itu. Tolong baca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Tolong baca Undang-Undang TNI, maupun yang belum, maupun yang telah direvisi. Kemudian baca Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Tupoksinya dibaca dengan cermat. Terus baca Undang-Undang Keadaan Bahaya, maupun Undang-Undang tentang penanganan konflik sosial. Begitu aman, rawan, gawat, krisis, siapa yang di sini? Nah, kalau sudah modelnya seperti di Papua kemarin, sampai dengan hari ini, ya TNI harus di depan. Ini tolong. Jadi jangan, ini kita, lu maju sono. Berhasil nggak? Lewat lo. Udahlah hari ini kita nggak usah nepuk dada. Kita sama-sama. Karena ini kepentingan negara bangsa. Tolong baca OMSP Amrik. Kalau terjadi tragedi kemanusiaan dan negara tersebut tidak mampu secara optimal melindungi warga negaranya sendiri, terlebih warga negara asing, tanpa seizin dari Pati Bandung-Bandung, dia akan masuk. Kehormatan bangsa kita tercoreng, Pak. Nah, di sini kami mohon dengan hormat dan sangat, jangan kita ada sentilan-sentilun seperti ini, langsung, wah, a priori, cari orang itu, embat orang itu. Salah bung, salah makan obat Anda. Keliru. Nggak bisa seperti itu. Justru warga masyarakat memberikan saran, pandangan, pendapat untuk kebaikan semua. Nah, oleh karena itu, kami mohon dengan hormat dan sangat supaya tugas perbantuan itu jadi pedoman. Tugas perbantuan TNI kepada Polri itu ada aturannya, ada peraturan pemerintah, itu ada di situ. Harus bagaimana? Alih kodal dulu, nggak bisa selonong boy. Tri, gue minta pasukan lo, rebes, maju, nggak ada. Itu harus tertulis dan halo-halo, dipertanggungjawabkan. Nah ini
dengan kejadian yang terjadi tadi. Kenapa sih Pak, Bapak Kapolri, dengan Bapak Panglima, dengan Bapak Kabin, dengan Bapak Kabais, dengan yang sebagainya, Binda dilibatkan untuk melihat eskalasi itu mampu nggak ditangani oleh kelompok ini saja? Nggak bisa. Harus ada konsep operasi yang terpadu. Ada pasukan kerangka untuk menutup, kemudian pasukan khusus tadi untuk melakukan pelemahan. Untuk bisa memisahkan antara ikan dengan air. Ikan dengan minyak. Ini, oleh karena itu, dengan kejadian kemarin, ini membuat kita anak bangsa melek mata. Apalagi kita yang pernah beroperasi di sana, Pak. Warga bangsa di sana adalah warga negara kita, Pak. Yang kita tidak suka adalah oknum pemberontak tadi, Pak, yang kita selesaikan. Angkanya harus dipisah. Ada pasukan kerangka, ada pasukan pemukul. Ini dibagi, nggak bisa gebiah-uyah. 15 yang di pinggiran, termasuk lo kali yang ngomong di pinggiran. Nggak bisa begitu. Jangan jumawa. Jangan jumawa. Mimpin republik ini nggak boleh jumawa. Narsis. Jangan pakai bangga dengan waktu saya dulu, kagak ada. Waktu kita 5 tahun, 10 tahun udah koid kita Pak, dipanggil Allah. Itu. Kita harus sama-sama membangun bangsa ini. Ini kira-kira. Oleh karena itu, saran dari saya. Ya. Dengan kejadian di ujung timur tadi, yang menewaskan 6 warga bangsa. Mereka ditangisi oleh sanak keluarganya, Pak. Ya. Apa Bapak nggak miris? Apakah cukup dengan KLB? Misalnya kalau dia tentara mau polisi KLB, cukup dikasih uang kedede. Jangan, Pak. Jangan biasain begitu. Tanpa itu, situasi aman. Nah, ini loh, Pak. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan budaya lokal setempat dipegang, tokoh masyarakat di wilayah itu diajak bicara, gimana yang terbaik. Yang mau diajak, kita ajak. Yang nggak mau, singkirkan beri tanda. Selesai. Demikian. Makasih. Pak Tri sempat menyebut undang-undang PSDN, Pak ya. Nah ini kan terkait bagian dari sumber daya manusia tentunya. Nah kalau di zaman sebelum undang-undang PSDN itu ada, sebagai bagian dari sis hankam rata, ini kan ada kemanunggalan antara laskar dengan rakyat. Nah perkembangan saat ini yang terjadi adalah adu domba justru antara aparat dengan rakyat. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah ini sebenarnya yang terjadi apa? Karena kan kalau kita bicara tentang komponen cadangan sesuai dari undang-undang PSDN tadi, itu harusnya kan ada bersatu antara komponen utama dan komponen cadangan. Kalau kita lihat komponen cadangan, salah satunya adalah mahasiswa. Hari ini mahasiswa justru terlibat beberapa bentrokan dengan aparat. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait antara komponen cadangan dan komponen utama ini. Bagaimana menyatukan dua komponen ini? Baik. Bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Ini menarik lagi nih. Yang nanti kesentil, jangan merasa gerah. Justru ini masukan. Ini menarik. Kenapa demikian? Bahwa kita dulu punya Undang-Undang Nomor 2 2003 tentang HANEK. HANEK ya. Di situ hanya dijelaskan komponen utama dengan komponen dasar. Ya. Hanya 2. Tapi dalam perjalanannya kemudian diatur, keluarlah Undang-Undang PSDN untuk pertahanan negara. Di situ disusun komponen utama, komponen pendukung, komponen cadangan. Ya. Unsurnya dijelaskan. TNI ada di utama. Ya. Polisi sama dengan saya. Di komponen pendukung. Dengan elemen masyarakat. Dengan elemen masyarakat yang memang sudah disiapkan seperti yang Balacat kemarin. Ya. Yang dilatih di Batu Jajar. Ini. Tinggal sekarang Balacat itu dilatih nggak? Terus dibina nggak? Terus berkesinambungan. Supaya begitu ada dinamika yang menyangkut masalah. Mungkin invasi dari luar, ini sudah bisa jadikan pelapis pengganda pertahanan negara. Ya. Nah sekarang, di mana letak saudara-saudara kita? Di mana letak saudara-saudara kita?
adik-adik kita, warga kampus. Nah, beliau kan ada di situ, di satu kotak bela negara, karena setiap warga negara menurut Undang-Undang HANEK maupun Undang-Undang PSDN wajib hukumnya untuk bela dan pertahanan negara. Itu. Nah, oleh karena itu yang membidangi masalah ini tentu ada di Kementerian Pertahanan. Bagaimana mensinkronasikan antara komponen-komponen ini menjadi satu keluarga pertahanan negara. Nah, kalau gara-gara undang-undang TNI, adik-adik kita ada yang bonyok, polisi tentaranya ada yang benjol, apa kita senang? Sedih. Nah, sekarang yang membuat keputusan di atas, tolong nih gimana? Tentu ada yang salah. Artinya, sosialisasi apakah sudah benar? Kalau sosialisasinya benar, pasti semuanya akan mendukung. Jadi jangan pernah risih kalau ada anak bangsa yang mengoreksi. Koreksi ini, iya pasti bagus. Karena ada pejabat yang hari ini, kalau dikoreksi, saya akan hantam. Nggak ada main hantam teman-teman. Beduk lo hantam nggak apa-apa, beduk bunyi, bangunin orang semua masuk masjid. Jadi nggak ada yang begitu. Kita ini didudukkan di situ sebagai perintah rakyat. Ya. Kalau udah rakyat perintah, ya kita ikut sama rakyat. Jangan rakyat kita cederai, kita bohongin. Ojek, gue beresin ntar. Janji sekian perak, datangnya sekian perak. Kecewa. Bukan kecewa, aku kecewa. Kalau aku kecewa, kelompok golongan yang tukang kipe tadi, tukang kipas, dia yang seneng. Chaos. Yang chaos siapa? Apa kita mau jadi seperti 98 yang lalu? Sedih kita. Kita harus bicara kita loh Pak hari ini. Jangan gue. Nggak ada gue. Ini saya minta tolong dengan hormat dan sangat. Jangan merasa yang dikilik, songong dia, kutimpa dia. Pak, kalau kita main tinju di ring mah hayu kemon. Hayu kemon. Tapi kita bicara ini, negara kita ini harus tetap berdiri. Judul tadi harus jelas. Akankah kapal besar ini karam? Kita nggak mau negara ini karam. Gara-gara salah siul. Demikian, selesai. Ya, artinya terkait PSDN ya, pertahanan negara itu kan unsurnya kalau kita bicara komponen utama, komponen pendukung, komponen cadangan itu terkait manpower, Pak. Nah sekarang situasinya kan tidak dalam situasi dalam keadaan perang. Tentunya kondisi OMSP, Pak ya. Nah selain manpower tentunya kan ada alutsista dalam hal ini. Nah ini sudah ada kajian dari Kemenhan dan lembaga terkait untuk mengkaji pengadaan kapal induk. Kapal induk yang paling tidak MEF-nya itu sekelas landing helikopter dock. Nah, itu mungkin kelas kapal induk yang kecil karena tujuannya memang untuk bisa jadi rumah sakit terapung dan yang lain-lain dalam penggunaan damai. Cuman masalahnya saat ini ada kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yaitu terkait efisiensi. Dari anggaran sendiri, efisiensi di TNI mencapai 26,3 T. Meskipun ada pernyataan dari pejabat tinggi di Kemenhan bahwa efisiensi tidak mempengaruhi pengadaan ataupun modernisasi alutsista. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, urgensitasnya pengadaan kapal induk ini dengan kondisi yang sekarang. Mungkin Pak Tri Tamtomo pernah di KKIP, nah mungkin bisa menjelaskan Pak untuk kondisi saat ini idealnya seperti apa? Apakah EMF-nya ini memang harus seperti itu atau bagaimana? Baik, terima kasih. Ini menarik lagi. Di tengah negara lagi sungsang sumbel, lagi mengecilkan ikat pinggang, mengeraskan ikat pinggang dalam rangka efisiensi anggaran supaya tepat guna, tepat hasil, supaya bisa dirasakan hasil oleh masyarakat. Ada angan-angan, ada cita-cita, ada satu keinginan bahwa dengan melihat dinamika perkembangan lingkungan strategik yang seperti ini dan tantangan ancaman ke depan,
nir maupun Ya. fungsional. Ini bisa terjadi setiap saat. Kita punya keinginan, pengen beli kapal induk. Tolong diingat baik-baik. Kalau kita ingin melakukan suatu rencana perencanaan ke depan, harus dilakukan satu Kecil. MEF. Ya. Minimal essential forest yang dimasukkan dalam rangka Ya. TAR apa namanya? MF1, MF2, MF3. Ya. Ada nggak di rencana itu? Tentu ini semua rencana perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Kunek keuangan negara sekarang lagi pilek, ya. Seperti ingus, mau naik diturunin, mau turun dinaikin lagi. Tapi tetap aja negara bilang nggak ada masalah. Gimana nggak ada masalah? Tolong tanya dengan jujur kepada teman-teman matra laut. Ya. Kalau kita pengen, kan kita sudah punya industri pertahanan. Kita jangan beli di tempat itu. Kalau bisa asetnya ditarik ke sini, bikin di sini. Itu yang benar. Ya. Begitu situasi dunia lagi kalang kabut, kita masih bisa membuat kelengkapan seperti Jerman dulu di Perang Dunia yang pertama dulu. Nah, kalau kita beli di negara luar, aset kita ada di sana, pabriknya ada di sana, kita mati. Kita rugi besar. Ya. Nah, oleh karena itu, tentang rencana ini semua, tolong ditanyakan kepada rencana Angkatan Laut kalau mau beli kapal induk. Dulu kan pernah kita punya RI Irian yang panjangnya seratusan meter lebih. Saya kecil, saya melihat di Tanjung Priok. Saya kagum. Tapi di tengah kekaguman itu, kita bertanya pada ayah saya tanya, dalam kondisi seperti ini, apakah nggak mesin jalan? Mesin jalan. Satu kali dalam satu hari, itu bahan bakar untuk mesin ini tetap bergerak, berapa ton? Berton-ton. Hari ini, keuangan negara sedang pilek, bahan bakar juga lagi kalang kabut, mau dipaksain, kere, ntar bang. Negara kita kere, Pak. Tenggelam kita. Hancur kita. Nah, oleh karena itu, tolong, apakah yang punya keinginan ini sudah pernah melihat yang tadi disebutkan helikopter deck? Ya. Saya jelek-jelek sudah pernah lihat barang itu. Luar biasa. Tidak terlalu besar. Tapi apakah ini semua sesuai dengan tipologi geografi kita sampai dengan kedalaman dari ini semua? Tolong ditambah. Apakah kalau kapal induk jalan, apakah itu helikopter deck maupun yang kapal induk yang di dalamnya ada pesawat terbang segala macam dengan jumlah personil jumlah ribuan, kapal pengiringnya sudah dipikir belum? Tanker pendukungnya sudah dipikir belum? Kemudian kita melewati selat-selat mana aja yang bisa kita lewatin. Nah, ini dari aspek teknis maupun aspek strategis harus dihitung. Harwatnya luar biasa. Kita bisa beli umurnya sudah lebih dari 20 tahun. Karena kita habis beli rongsokan di sebelah sono. Jangan sakit hati, Pak. Tanya sama teman-teman Angkatan Laut. Sama senior-senior Angkatan Laut. Perlu nggak? Perlu. Tapi kapan? Setelah ekonomi Indonesia stabil, silakan dari sekarang disiapin. Jangan sekarang tidak mempengaruhi anggaran kementerian. Bohong. Bohong. Bohong gede. Nah, janganlah gitu mudahnya ngomong. Rakyatnya lagi susah. Rakyat lagi susah. Kita memaksakan kehendak, ada chaos. Siap nggak lo ngadepin? Jangan lagi terulang. Ya. Peristiwa Mei 2000 berapa tuh? 98. Tahun 98 yang lalu. Nangis kita. Yang berteriak maling-maling yang berteriak. Apakah kita bagian dari maling atau yang prihatin terhadap bangsa? Kalau Bapak bagian dari maling, ya, mendingan mati dulu Anda. Kita sedih nih lihat bangsa ini hari ini. Tolong bantu Pak Prabowo yang sedang menata ini dengan kementeriannya. Jangan kita a priori, kasih kita waktu dulu. Cuman pembantu-pembantu presiden
harus berani menghadap beliau untuk menyatakan yang benar itu benar, salah itu salah. Beliau itu begitu orangnya, kenceng, tapi orangnya menerima. Jangan kita ngomong di belakang, wah orangnya begini, banci loh. Nah ini kita minta tolong. Aksi di lapangan akan redup, ya tadi minta tolong. Letkol Teddy diberhentiin dulu. Kabulok diberhentiin dulu. Yang menjadi pemimpin lebih dari 5 tahun. Pantas nggak 5 tahun? Geser. Di kementerian geser. Di TNI, di kepolisian geser. Supaya ini berjalan. Biar sehat organisasi ini. Yang kira-kira sudah pensiun, jangan cawe-cawe, jangan so jago, jangan lagi. Ini aja, terima kasih Pak. Iya, jadi menarik tadi disampaikan Pak Tri bahwa situasi saat ini mestinya memerlukan kejujuran. Ya. Kejujuran dari pemerintah dalam hal ini. Nah mungkin salah satu bentuk kejujuran adalah mau menerima koreksi. Nah dalam hal ini ada salah satu pilar keempat demokrasi adalah pers. Nah artinya ketika pers menyuarakan tentang kebenaran, mestinya itu bisa menjadi bagian dari pemerintah untuk membuat semacam kebijakan yang sesuai dengan kemauan rakyat dan situasi yang dibutuhkan. Nah kalau kita lihat dari fungsi pers, kebebasan pers, saat ini isu yang sedang viral adalah adanya teror di sebuah media dengan pengiriman 2 kali. Dengan kepala babi, setelah itu dengan kepala tikus. Dan itu memunculkan bahwa situasi memang tidak sedang baik-baik saja. Artinya ada upaya represif dalam hal ini. Nah, secara di sisi lain, pihak yang diberi kewenangan untuk mengkomunikasikan apapun yang menjadi kebijakan presiden menyepelekan hal ini dengan menyatakan ya sudah masak aja gitu. Nah ini mungkin bisa disampaikan Pak, situasi seperti ini mestinya harus membuat semacam statement atau kebijakan yang menyejukkan. Tapi ini justru yang terjadi adalah sebaliknya. Nah mungkin bisa disampaikan Pak. Ini menarik. Menarik justru menjadi pertanyaan dari publik, dari berbagai elemen masyarakat. Kok begini ya? Padahal satu sisi kita akan menyampaikan satu kebenaran. Ya. Harusnya disampaikan sebagai satu pembenaran bahwa memang itu begitu. Gitu. Tapi yang ada kebenaran itu mau dibungkam. Nah ini nggak boleh. Nah kita sedih lagi. Ada dari satu kementerian bahwa ada ormas dalam rangka hari raya minta THR. Itu mah udah dari zaman dulu, udah ada seperti itu. Ini gendeng. Nggak bisa berarti kita mentolerir yang nggak benar. Ya tinggal ditata yang apik seperti apa. Jangan setelah kita menjadi pejabat publik, ada publik kita yang mencari sesuap nasi dengan cara seperti itu. Ini tanggung jawab kementerian mana ini? Izin buat LSM, Kementerian Humam, jelas. Ya. Kemudian untuk dia beraktivitas masuk di dalam satu kekuatan ada di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kemudian dalam rangka melakukan satu kegiatan apapun dia di bawah komunikasi siapa Mas? Kementerian terkait tadi dikoridori oleh itu. Nah dia sebagai anak bangsa yang butuh kehidupan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 28 jelas itu. Dia harus diberi ruang hidup. Cuma untuk hidup dianggap salah, jangan, oh itu mah dari zaman dulu, udah ada tuh, nggak apa-apa. Pak, kita ini sama-sama jagoan RT, tapi nggak boleh begitu, Pak. Jangan, kasihan pemerintah ini. Satu sisi pemerintah ingin menertibkan, tahu-tahu dari satu kementerian, nggak apa-apa itu dulu, tenang aja. Kita sohib lebong. Bro, kita sohib bro. Tapi jangan gamblang seperti itu bro. Keliru ente. Tuh. Nah sekarang, yang berkait dengan masalah kemanunggalan. Bahwa Jenderal Sudirman
Sejak perang kemerdekaan 45 setelah beliau diangkat 46 jadi Panglima Besar, belum menyampaikan segamblang dan uleman ini disampaikan kepada seluruh rakyat dan tentara. Dalam melaksanakan tugas menyiapkan kondisi seperti ini, tentara harus berkorelasi dengan organisasi di luar ketentaraan supaya sasaran dapat tercapai dengan baik. Artinya, Pak Dirman sudah menyampaikan kemanunggalan antara aparat dengan warga masyarakat ini harga mati. Ini harga mati. Tapi hari ini masih orang bilang, udah, tentara sudah dipisah sama rakyat. Nih, nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi nggak bisa aparat keamanan, aparat negara dalam rangka menghadapi situasi yang seperti ini harus mampu menyatukan diri untuk mensukseskan program pemerintah yang saat ini sedang dicanangkan oleh Pak Prabowo. Cuman Pak Prabowo ini harus mau mendengar bisikan dari rakyat yang tulus datang dari lubuk hati yang paling dalam. Kita cinta Republik, Pak. Kita sayang dengan Bapak. Tapi tolong, Pak, kesatuan persatuan bangsa harus kita jaga bersama-sama. Bukan milik perorangan kelompok golongan. Karena hari ini masih ada orang bilang, nih saya, temannya Bapak itu, lu mau apa? Lu mau apa, lu mau apa? Atu-atu ya kita kebekali sih kagak apa-apa. Tapi jangan begitu. Jangan begitu. Jangan meres rakyat. Karena hari ini seolah-olah pejabat lembaga, pemerintahan, instansi harusnya melindungi program dari Pak Prabowo tadi dan lempar kementerian lembaga harus mau melindungi dalam rangka cipta kondisi Pancasila tadi harus satu. Pancasila ini pemersatu bangsa sampai hari ini. Tolong dijaga. Pak Prabowo sudah ngomong seperti itu. Ayo kita jabarkan sama-sama dengan memegang Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika adalah segalanya. Tapi jangan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai kedok untuk meres. Logo bantu, tapi fulus sekian. Logo bantu, fulus sekian. Apa Pak? Abdi negara apa Bapak model-model? Ada yang seperti itu. Ini di luar. Di negara antah berantah ini. Tapi bukan negara Indonesia itu kejadiannya. Demikian, terima kasih. Selesai. Ya. Pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara diskusi kebangsaan hari ini. Tadi Pak Tri sampaikan berbagai macam solusi tentunya untuk menyelesaikan segala problem bangsa ini. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kapal besar tidak karam dihantam oleh gelombang besar. Bulan ini adalah bulan Ramadan dan ini adalah hampir di penghujung bulan Ramadan dan tentunya semua umat Islam menunggu datangnya Lailatul Qadar. Semoga dengan adanya Lailatul Qadar itu akan menyadarkan tidak hanya umat Islam tapi seluruh anak bangsa untuk sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan bangsa ini. Sehingga kebinekaan yang menjadi semangat para pendiri bangsa bisa terwujud. Untuk itu, marilah kita bersama-sama dalam momen bulan suci Ramadan ini, kita saling membantu bersatu antara rakyat dengan pemerintah, dan juga mungkin presiden dengan para pembantunya untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah ke depan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera dan bermartabat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.